apa yang dilakukan sama saudara saya itu salah gitu bang. Saya mau bukan karena enak ya, saya belum paham bang gitu. Saya lihat goyangan kayak goyangan Gisel bang. Beuh, Gisel. Iya. Saya bisa ngasih daging, mungkin ini bang Itu, gitu kan. Saya baru paham gitu. Itulah misteri tersembunyinya ya. Iya. Ternyata. Barangnya masih bagus bang, mantep aja gitu. Gua nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi, host yang nggak tampan-tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Saya nggak perlu tampan karena yang tampan akan kalah dengan yang bikin nyaman. Iya, malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Jauh ya, dia dari jauh lah pokoknya, yang mempunyai kisah kehidupan yang cukup rumit ya. Jadi ada trauma dari masa kecil sehingga berpengaruh efeknya sampai dia dewasa saat ini dan bahkan sudah menikah, tapi efek itu masih dia rasakan ya, traumanya gitu. Nggak usah nunggu berlama-lama nih, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Henry. Waalaikumsalam bang. Apa kabar Bang Alhamdulillah, Henry? baik. Baik ya Bang ya? Baik. Lumayan jauh nih perjalanan nih Bang. Jauh. Iya. Oke, karena kita udah sempat bincang-bincang, jadi Bang Henry santai aja nih Bang. Ya. Nggak usah gugup, nggak usah nervous, ya kan? Luapin aja semua, ungkapin aja semua. Anggap di sini nggak ada siapa-siapa, termasuk saya juga. Kalau perlu nggak usah dianggap. Jadi yang penting abang ceritakan alur ceritanya senyamannya Bang Henry. Paham ya Bang ya? Oke, bisa langsung dimulai Bang Henry? Bisa. Bisa Bang ya? Oke, silakan Bang Henry. Ya gini bang. Sebenarnya saya malas gitu mau bicara gitu. Cuma kan ini di pikiran saya itu selalu terbayang-bayang bang. Ini saya tersena-sena bang. Ya saya nggak tahu arahnya dari mana, itu tahu-tahu terjadi aja bang. Saya dulu ya pernah di bawah umur 10 tahun, di antara sekitaran 7 tahun saya suruh ngelayanin nafsu kakak saya gitu. Ya saya mau nggak mau, namanya masih kecil ya kita ikutin aja gitu ya bang. Perempuan bang gitu. Seperti apa kejadiannya Bang? Ya kayak gitu, dia ngerebahin saya, terus dia naik di badan saya, ya saya nggak tahu itu apa gitu kan, karena saya belum tahu, belum paham gitu. Terus ya berjalan dengan waktu, akhirnya dia manggil saya lagi, dia begitu lagi bang gitu. Ini lebih detail Bang, maksudnya sampai melakukan hubungan? Ya sampai melakukan hubungan dan bang, tapi saya tidak merasakan apa-apa yang dia rasakan. Mungkin dia mah ngerasakan kali kenikmatan itu, cuman saya tidak, namanya masih kecil, belum tahu itu pergaulan apa gitu bang. Gila ya. Itu ya, sebenarnya berat bang, saya belum, seumur hidup saya belum pernah cerita ke siapapun gitu. Ini saya rasakan sendiri aja dari kecil sampai sekarang gitu. Ini baru ketemu abang aja saya ceritain gitu bang. Oke, sebelum dia minta untuk melakukan itu, ada omongan apa sebelumnya ke Bang Henry? Ya seperti dia ngiming-ngiming pisau gitu kan, pisau buat mainan lah. Kamu mau pisau, tapi kamu mau ngeladenin saya gitu. Ya saya mau pisau, ya Rikit saya pasrah bang gitu. Itu melakukannya di mana Bang Henry? Di rumah waktu keadaan sepi gitu kan. Oke. Terus Sorry, waktu itu kakak umur berapa? saya kurang paham bang kalau itu mah, ya sekitar ada 14-15 lah. 14-15 Iya. tahun. Oke. Terus saya suruh dia juga, saya dipanggil bang, saya nggak tahu dia mau apa, manggil saya lagi main gitu kan. Akhirnya
saya ketemu dia di rumah udah kayak pakaian pengantin bang gitu, udah pakaian pengantin gitu, ngajak berhubungan ke saya gitu. Ya saya juga nggak habis pikir ya, saya harus lari kemana gitu. Saya bukan nggak bisa teriak bang, saya masih punya perasaan kasihan gitu ke kakak itu kan, masih punya pikiran rasa kasihan, takutnya diapa-apain sama orang gitu kan. Terus dia udah berwajah pengantin bang, pokoknya saya pun suruh ngejitin gitu bang. Saya nggak mau, nolak gitu, Berarti- punya dia gitu. Oke. Saya nggak mau bang, jujur aja saya nggak mau itu. Ya saya sih jalan-jalan aja biasa-biasa aja, karena saya ngerasanya nggak ngerasa apa-apa ya bang ya. Pas saya paham-paham tuh udah remaja, udah dewasa bang, apa yang dilakukan sama saudara saya itu salah gitu bang. Saya baru merasakannya udah saya berumah tangga gitu bang. Oke. Makanya saya nggak berani ngomong ke siapapun bang gitu. Saya ini baru sekarang gitu. Dan posisinya sekarang kakak sudah menikah. Sudah punya anak juga gitu kan. Kalau ketemu sama Bang Hendri, ada rasa canggung? Mungkin dia biasa aja, karena nggak mungkin ngerasanya saya tuh nggak inget, padahal saya inget jelas banget. Oke. Saya inget jelas banget. Terus saya pas tidur pagi-pagi, dia itu ke dapur, saya lagi tidur, saya ditakin juga bang gitu. Ini apaan gitu saya gitu kan. Akhirnya saya ditahan sama dia. Sebenarnya di situ ada adik saya, ada ibu bapak saya bang gitu sebenarnya bang di situ itu. Tapi dia sempat-sempatnya bisa ngelakuin gitu. Saya mau bukan karena enak ya, saya belum paham bang gitu, belum paham saya. Gila sih. Yang saya rasakan itu di anggapan saya itu belum tahu apa-apa sih bang gitu. Oke. Apa itu hubungan gitu. Gila sih. Keseharian kakak nggak tahu ya, mungkinnya misalnya dia suka nonton film-film seperti itu atau teman-temannya mungkin pergaulannya. Kalau zaman dulu kayaknya belum ada bang, kalau masalah kayak begitu mah ya. Mungkin dia fantasi aja sih, kayaknya fantasi. Soalnya dia itu udah berpakaian ya udah cantik kayak pengantin gitu bang, ngajak ke saya gitu. Ya gini, logikanya begini ya Bang Hendri, kalau umur segitu gitu ya, nggak mungkin dia akan mempunyai fantasi yang aneh-aneh kalau dia tidak melihat atau menyaksikan langsung gitu. Misal ya kayak kalau zaman dulu mungkin ini ya buku-buku kayak stensil gitu ya, kan dulu ada tuh buku-buku stensil yang memang menceritakan tentang cerita-cerita orang dewasa. Mungkin bisa-bisa aja bang. Ya mungkin Abang Henry nggak tahu mungkin Nggak ya, paham, nggak ya. paham ya. Oke. Dan itu sampai umur berapa Bang kejadian itu? Ya nggak lama sih bang, cuman mungkin dia sekarang sih paham, cuman dia mau ngomongnya malu gitu bang. Mungkin dia juga masih ingat sebenarnya gitu. Oke. Oke, setelah itu Ya kejadiannya paling 5 kali sih bang, 5 kali. Iya. Habis itu sih kita ya ditelan alam mah, hilang begitu saja. Mungkin dia dewasa pergi apa merantau gitu kan. Ya kembali pulang saya juga udah gede gitu kan. Ya nggak mungkin kayak begitu lagi lah gitu. oke. Intinya gitu. Oh iya, terus bang itu ada kakak saya juga nggak habis pikir ya sama kakak saya juga salah apa terhadap kakak saya. Dia sampai setega itu terhadap adanya gitu kan. Beda kakak nih ya. Beda kakak, Oke, ini perempuan atau cowok cowok? Oke. gitu kan. Saya mohon maaf aja, saya bukan ngejelekin saudara saya bang gitu. Saudara saya itu soalnya sampai sekarang bang gitu, saya hormat ke dia, tapi dia nggak bisa ngelihat kerendahan saya bang gitu. Saya udah cium tangan ke dia gitu kan, udah kayak gimana, cuman dia itu nggak ada rasa kasihannya terhadap saya gitu. Jadi dulu tuh bang, setiap saya ketemu sama dia, kayaknya dia ngelihat saya sih nggak suka bang gitu. Intinya nggak suka. Kalau ketemu saya, tahu malu, tahu enggak ya? Namanya kita lagi kecil, lagi main, terus main habak aja bak gitu kan. Akhirnya kita kan bohong, kita pulang gitu kan. Nah saya
kalau diajak sama dia pergi kemana bukan gak mau bang sebenarnya begitu, karena itu saya disiksa terus gitu. Terus yang yang ngebela saya itu bukan orang bang, alam. Saya kembali ke alam lagi bang gitu. Jadi suatu saat saya diajak ke kebun, saya bukan nggak mau ngikutin dia, saya kalau ini dia kan kasar, saya pernah dilempar bang. Itu kalau kena mati bang. Itu ajaibnya ada pohon bang satu itu di depan saya, itu anehnya itu. Kena pohon alhamdulillahnya bang itu. Terus saya kalau main nih nonton TV zaman dulu lah bang, kita kan nggak punya TV ya. TV cuman satu kan di rumah orang gitu kan. Nah kita ketemu dia bang, saya lagi nonton, dia nggak terima bang, nggak senang gitu. Saya harus pergi gitu loh. Akhirnya saya ditarik, ditendang kepala saya, ditusuk hidung saya, akhirnya saya bocor bang. Itu di bawah itu darah penuh bang. Orang itu pada pergi semua bang. Nggak ada orang tua di rumah? Ada, saya tipenya orangnya nggak bisa ini bang, nggak bisa ngadu. Saya ngadu saja percuma. Saya kan bukan orang yang dimanja. Saya tipe orang yang keras bang di keluarga. Ya mungkin zaman dulu beda sama zaman sekarang bang. Makanya saya sampai sekarang ngedidik anak itu nggak pakai kekerasan bang. Saya nggak, alhamdulillah saya nggak sampai mukul apa gitu kan. Saya di ini bang udah di setting sama dia, kepala saya itu mau dibelah oleh blok. Saya udah pasrah bang, saya lagi-lagi pasrah bang. Gimana kejadiannya itu? Ya kejadiannya sih dia udah diangkat, si golok itu udah mau ke kepala saya. Akhirnya dia itu nggak jadi becok saya bang, cuma nendang kepala saya, yang itu yang tadi hidung saya. Akhirnya saya keluar darah lagi dari hidung itu bang. Itu banyak banget bang. Saya bersihin itu pakai air 1 ember aja nggak cukup, masih anyir itu. Yang saking parahnya itu bukan sekali aja bang, itu sering itu kayak begitu. Kayak dulu saya kan sebagai ade ya bang ya, yang minta tolong, saya punya PR gitu kan di pengajian, saya minta tolong ke dia, jawabannya apa bang? Malah totokan ke hidung bang. Itu di rumah itu bang. Tapi seingat saya itu nggak ada yang ngebela gitu bang. Saya nangis, itu udah berceceran lagi. Sampai hidung saya aja kalau ke bahasanya ke toel gitu ya, itu keluar darah bang. Kalau saya ngorek kuping aja itu keluar darah itu. Ngorek hidung maksudnya? Iya, kita kan upil ya, kita ngupil itu keluar darah bang, saking seringnya. Ya, jadi efeknya itu saya bang sering kelayangan. Jadi kalau nunduk dikit saya kunang-kunang. Terus efeknya kita ke pelangap-longo bang gitu kan. Ke pelangap-longo, efek kita trauma itu ya pelangap-longo. Saya disangkanya sama orang itu ya pelangap-longo aja lagi kerja. Disangkanya kamu jangan diam aja takut suruh. Saya pernah kebayang-bayang itu gitu bang. Efeknya sampai sekarang begitu ya? Iya. Ya itu yang disayangkan itu kakak saya kok sampai sekarang terhadap saya itu seperti itu gitu. Kalau dekat mungkin berantem terus gitu. Saya ngerinya begini bang. Oke lah dulu saya nggak ngelawan. Sekarang saya takutnya ngelawan bang. Saya bukan nggak berani. Saya masih ngejaga martabat keluarga bang. Kita sama keluarga kok berantem gitu. Itu yang saya jaga. Kok kakak saya nggak sampai ke situ gitu loh bang. Harusnya kita kan adek ke kakak cium tangan wajar ya. Tapi kadang-kadang ada yang enggak ya. Tapi saya cium tangan terus bang. Tapi di situ nggak tersentuh gitu. Harusnya kan tersentuh ya. Kok aneh-aneh ya kakaknya bang Hendri ini ya? Iya. Terus ada lagi bang. Ketika ada temennya main ke rumah, suruh nyiapin air. Ya saya lagi kerja, saya nolak dikit. Ya akhirnya saya ditusuk pakai kayu yang runcing bang ke kaki saya. Itu sampai nembus ke celana bang, saking kencengnya. Akhirnya saya nggak bisa jalan sebulan bang itu. Kalau saya injek ke tanah, linu, tulang ke tulang itu bang. Gila. Sampai kita mungkin remaja bang ya, kita akhirnya dia pergi, saya pernah dengar
mengatakan dia lihat foto saya ada satu di rumah nyari saya, menyesal katanya atas perbuatannya gitu kan. Saya seneng dong bang, dari situ saya seneng, oh berarti kakak saya nih sadar saya pergi dari rumah itu bukan karena belangsak aja ya bang ya kehidupannya, karena kita faktor itu juga karena kita lagi masih menuntut ilmu ya. Akhirnya saya pergi dari rumah kan. Akhirnya saya cari kerjaan ke suatu daerah, masih di Banten ya bang ya. Ada kita pergi cari kerja ke Tangerang gitu kan. Itu kayak ada yang bawa bang. Saya lagi-lagi berpikir ini alam gitu. Saya pernah bawa ongkos itu pas-pasan bang dari rumah itu kan, zaman dulu harusnya kan orang itu ongkos itu kan 2.000. Saya bayar cuma 1.000 bang. Itu orang masih mau. Terus saya dioper. Akhirnya saya ada yang nolongin. Kamu naik aja katanya gitu kan. Terus saya nanya lagi ke orang, bang ini ke jurusan ini. Oh iya, ongkosnya berapa bang? 5.000. Ya karena saya jujur kali bang ya. Saya ada duit segini, ada duit 3.000. Ini boleh nggak? Saya ongkos 2.500. Ya boleh, nggak apa-apa katanya gitu kan. Itu bang lagi jalan di mobil itu bang. Yang saya cari orang itu ada di jalan bang, itu anehnya gitu loh. Coba abang pikirnya gimana? Abang lagi cari siapa emang? Lagi cari tetangga, saya nggak ada kerabat, nggak ada saudara. Lagi Maksudnya mau pelarian ya? nggak buat cari kerjaan gitu bang. Iya. Akhirnya saya ke ibu kota bang. Dari dewasa, remaja, dari remaja kita ke dewasa ya. Akhirnya saya berumah tangga bang. Saya kerja, ketemulah cewek gitu kan. Yang sekarang jadi istri saya gitu bang. Oke. Tapi saya di perjalanan rumah tangga saya nggak mulus-mulus amat bang, ada aja godaannya gitu kan. Pas saya kerja di kerjaan yang sekarang, saya ketemulah cewek bang. Jadi dia suka setiap pagi itu setiap kerja setiap pagi ya suka mancing-mancing lah bang gitu ya. Suka bolehlah katanya gitu, saya digendong katanya gitu. Saya juga bingung gendong apa maksudnya gitu kan. Ini teman satu kerjaan. Satu kerjaan, karena soalnya saya kan selama rumah tangga belum pernah selingkuh bang gitu kan. Oke. Akhirnya ada yang mak comblangnya ngomong, kamu tuh bego katanya, dia itu suka sama kamu katanya gitu kan. Akhirnya saya coba jalan sama dia bang. Saya dikasih, dia itu minta nomor ke saya bang ya. Sebenarnya itu alam itu udah nggak boleh bang. Saya ngasih nomor itu ujungnya salah satu bang itu. Kasih perempuan ini. Iya. Oke. Cuman ini temen comblangnya ini mau nganterin nomor yang kedua kalinya bang gitu. Mungkin itu jalan. Berarti alam mendukung dong. Iya. Iya. Jadi dia setiap apa ya waktu itu alasannya ada aja bang. Saya nggak ngerti ya. Dia minta dipijit segala bang. Gitu. Cewek nih. Minta dipijit. Oke. Tapi saya nggak nafsu bang. Emang yang di salah satu kerjaan saya tuh banyakannya sih malah ya. Minta saya sih pijit, saya nggak ser gitu bar. Bang ke dia aja nggak ser, saya biasa aja gitu kan. Pas suatu itu bang dia ngajak pergi ke saya gitu kan. Kata saya gini, aman nggak? Aman katanya gitu kan. Kamu datanglah ke daerah sini katanya. Kamu tungguin di sana gitu kan. Ntar saya datang. Itu bang, saya datang itu kayak mau perang bang. Kenapa emang? Ya namanya itu bini orang bang. Oh, ini jadi perempuan ini udah punya suami. Udah punya suami bang. Yang terus dia ngajak ketemuan ya, akhirnya saya ketemuan ya sama dia, curhat begini begitu. Katanya dia itu nyaman terhadap saya bang gitu kan. Akhirnya saya kasihan dengar dia curhat tentang rumah tangganya begini. Ada masalah apa emang sebenarnya dengan rumah tangga dia tuh? Ya
latar belakang dia sih, saya pernah sering denger bang, kalau di kerjaan itu kan suka ngobrol, ya emak-emak ya pernah selingkuh katanya gitu kan. Si perempuan ini Si nih. perempuan ini dengan 4 tahun lamanya, katanya. Kata saya, gila, orang udah punya suami tapi masih selingkuh aja, kata saya gitu kan. Ya saya masih dalam pikiran aja bang gitu kan. Ya saya sih dalam hati begini bang. Saya juga ada namanya manusiawi ya bang ya. Ini kata saya, cewek kalau tungguin kayak ular kobra ini, kata saya. Bagus ya bodinya. Ya bagus ya. Kalau kayak ular kobra, berarti kalau dilihat dari belakang nih. Iya, kalau ditungguin kayak ular kobra bang, gini bang gitu kan. Ya begitulah gitu. Menantang. Iya. Ternyata itu tercapai. Oke. Ya akhirnya saya juga aneh bang itu sama cewek itu ya. Setiap dideketin sama orang itu ngamuk, tapi kalau sama saya itu enggak bang gitu, anehnya. Saya juga ada apa? Saya juga ganteng juga enggak ya bang ya. Terus lebih parahnya lagi bang, saya nggak tahu ya itu modus dia ya. Itu kalau hari Sabtu itu dia nggak mau balik bang. Ternyata dia mau ngedeketin saya gitu loh. Saya nggak ngeh gitu, nggak sadar. Makanya temennya itu ngomong sama saya, kamu tuh bego, nggak sadar, katanya gitu kan. Ya saya sadar apa, kata saya gitu kan. Saya biasa-biasa aja, katanya. Kalau ternyata teman itu suka sama saya bang gitu kan. Akhirnya kita masih di lingkungan itu aja bang ya. Oke. Dia kadang-kadang minta ke belakang bang gitu kan. Minta ke belakang. Maksudnya belakang. Ya minta ke belakang kerjaan dekat kamar mandi. Oke. Dia minta ciuman gitu bang. Oh. Ya itu masih ciuman normal aja ya bang ya gitu. Terus Ini posisi abang juga udah menikah nih ya? udah. Oke, Ya, oke. udah bang gitu. Dia kata dia alasannya begini, saya nggak pernah ciuman sama suami saya, katanya gitu ya. Ngomongnya begitu bang. Akhirnya setiap ke belakang pasti dia ngikutin bang gitu, pasti kayak begitu mintanya gitu kan. Pas hari Sabtu tuh bang, sore dia nggak balik bang, nungguin orang sepi. Saya di situ dibantai juga bang sama dia gitu. Diapain? Ya cuman ciuman sih, cuman saya ngerasanya dibantai karena saya dipaksa. Leher saya mau minta dimerahin gitu bang. Oh, oke. Beringas. Beringas. Dia setiap pagi selalu peluk saya bang. Tapi saya nggak mau karena ya banyak orang lah, nggak enak bang. Terus akhirnya saya pergi bang, nggak di situ lagi. Karena apa? Jarak rumahnya itu deket bang, 100 meter gitu loh dari kerjaan ke rumahnya gitu. Akhirnya saya pergi, dia pergi bang gitu. Nah pas pergi saya ngomongnya begini, emang nggak ada tempat lain, kata saya gitu kan. Kata dia, emang mau kemana, kata. Ya jangan di sini aja, kata saya gitu. Kata dia, ya hayu, katanya. Tapi saya nggak tahu tempatnya, katanya gitu kan. Ini tahu alasan tahu nggak bang ya? Dia pura-pura ngebel temennya, minta istilahnya rekomendasi tempat gitu loh bang ya. Tempat check in gitu kan. Akhirnya dapat lah, saya dibawa bang sama dia gitu kan. Yang bayarin tempatnya dia bang gitu, bukan saya. Karena saya udah komitmen, saya udah jujur dari awal, saya nggak punya duit gitu. Kata dia gini, kalau orang ngasih tempe, saya bisa ngasih daging. Itu bang yang saya pikirkan, daging apa ini gitu saya bang. Daging apa ini gitu saya gitu kan. Akhirnya kita terjadilah bang ke salah satu penginapan. Di situ dia ceritanya ngajaknya sih cuma buat tiduran aja, tapi kata saya nggak mungkin. Kalau buat kalau buat untuk tiduran doang, kata sih saya sih sebenarnya mau buat nyantai aja, katanya gitu, tiduran istirahat gitu kan. Kita terjadi bang masalah kayak begitu gitu. Melakukan tuh. Sampai melakukan gitu bang. Itu saya juga kaget. Saya tanya dulu, kamu bener ikhlas nih? Iya, katanya gitu kan. Akhirnya saya terjadi lah bang, baku hantam di situ bang. Beringas deh. Beringas. Saya di situ belum tahu apa-apa bang tentang dalaman dia ya. Ya saya juga masih inilah kagok lah istilahnya gitu. Pas udah terjadi bang, saya tiduran bang.
sambil nonton TV gitu kan. Saya kaget, ada yang goyang-goyang di atas saya bang gitu kan. Ada yang goyang-goyang gitu. Ternyata dia naik di ini bang, di apa? Di atas saya gitu. Goyang sendiri kan. Tapi masih pakai celana, dia pakai celana, saya pakai celana. Itu dia mungkin ngerang saya bang ya. Saya lihat goyangan kayak goyangan Gisel bang. Gisel. Iya. Kayak goyangan Gisel. Kata saya tanya, kamu mau? Ya udah, buka lagi bang. Akhirnya begitu kan. Akhirnya main lagi di situ kan. Oh, dia di atas nih. Di atas, cuman saya lihat goyangannya itu bikin naik bang gitu. Oke. Bagus bang, emang goyangannya mah bagus gitu kan. Kayak goyangan Gisel gimana sih? Gimana sih goyangan Gisel? Ya tahu lah gitu goyangan. Bisa dicontohin sedikit nggak? Oh, saya nggak bisa bang, harus praktek. Ya disebutnya goyangan Gisel lah gitu kalau di atas itu kan. Terus akhirnya saya terpancing, akhirnya saya yang macu bang. Dialah suruh di bawah gitu kan. Akhirnya saya yang main gitu kan. Itu jarak 3 jam bang. 3 jam itu saya sampai 6 kali kayaknya. 7 kali lah. 3 jam sampai 7 kali. 7 kali main. Iya. Dia aja sampai jemper katanya bang. Jemper. Itunya apa? Pahanya pegel katanya gitu. Oke. Emang gaya apa aja sih bang? Ya gaya normal sih bang. Saya juga ya nggak banyak gaya gitu. Cuman kan mainnya sering gitu bang. Sering. Iya. Intens gitu Iya. ya. Deket lagi waktu. Iya. Ada suatu saat tuh dia pernah mungkin saya udah keluar ya bang ya. Akhirnya masih pengen, kata saya caranya begini. Kamu tuh jangan sampai main di atas tuh jangan sampai lewat ujungnya. Kalau mau main lagi itu syaratnya kata saya. Jadi kalau mau ngebangunin yang udah keluar itu gini bang, si pasangan kita setengah ruas aja bang, setengah ruas, jangan sampai ke pucuknya. Kan udah lemes nih ceritanya. Ya makanya kalau pengen abang naik lagi, ini setengah ruas aja bang. Oh mainnya setengah aja. Iya si ceweknya kan setengah ruas, ngangkatnya jangan sampai ke pucuknya. Jangan sampai ke Kalau ke pucuknya kan linu bang. Oh. Kalau udah keluar kan linu kan. Ya, setengah ruas aja bang. Oke. Itu kalau abang istilahnya bener-bener masih kuat, itu bisa naik lagi bang. Bisa digenjot lagi. Bisa digenjot lagi si pasangan kita bang gitu. Meskipun udah keluar. Meskipun udah keluar, itu pun adonan ya bang yang udah keluar itu bisa kering loh bang, bisa berbusa itu. Yang kedua itu makin lama bang, jangan macam-macam. Kalau abang tahu, saya kasih tahu ya bang, Iya. ke pasangan abang nih, kalau main di atas udah keluar abang, itu kasih taunya jangan sampai ke pucuknya bang. Oke. Jadi kan linu lah, setengah Setengah aja. dia main naik tet gitu kan. Nah di situ kalau abang udah reaksi tegang, abang yang main. Oh kita yang gerak nih. Kita yang gerak, jangan dia terus. Soalnya kita loyo lagi. Asli. Itu pasti tahan lama. Iya, tahan lama yang kedua kalinya bang. Serius itu sampai ngebusah loh itu. Asli. Iya. Kita ceritain aja langsung bang ya. Iya. Ya kita sering lah bang lah, sampai 5 kali lah kita ke tempat penginapan ya. 5 kali 5 kali masuk dalam ya 1 bulan. enggak, sekitar 3 bulan lah. 3 bulan 5 kali masuk. Iya. Itu ada yang 2 jam. Itu cuma 2 jam doang. 2 jam tapi bisa 3 kali bang gitu. Bisa 3 kali. Terus ini yang kedua kalinya bang, ini yang saya apa ya, yang saya puaskan gitu ya. Saya lihat ternyata dia ketemu saya, nunggu saya bang, dia udah duluan bang, udah keluar duluan katanya. Cuma nunggu buat ketemu doang. Nunggu buat ketemu saya gitu kan. Oke. Pas saya buka
Kata saya, kok begini, kata saya gitu kan. Kata saya, udah cuci dulu lah, kata. Itu saya baru lihat jelasnya loh bang, baru lihat jelasnya punya dia yang kedua kalinya gitu kan. Asli bang, belum ada jenggernya. Padahal dia ini sih bang, pada rumah tangga dia udah 15 tahun juga loh bang. Tapi masih bagus gitu. Ya dia sih katanya ngomong ke saya, semua yang saya lakuin ini buat kamu, katanya. Saya ke pasangan saya belum pernah kayak begini, katanya gitu bang. Suaminya. Iya, belum pernah sampai kayak begini. Bahkan selama dia pacaran sama saya, hubungan sama saya, dia nggak berhubungan sama suaminya bang, katanya. Nggak mau, karena dia nunggu dari saya. Kalau kata saya kasih ya kasih, kalau jangan nih jangan bang gitu. Dia sebegitu nurutnya ke saya gitu bang. Ternyata dia ngomong orang ngasih tempe, saya bisa ngasih daging, mungkin ini bang gitu kan. Saya baru paham gitu. Itulah misteri tersembunyinya ya. Iya. Ternyata ya. Ternyata bang, barangnya masih bagus bang, masih bagus asli. Gua ada baunya bang. Hah? Nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Saya yang salutkan itu bang. Yang saya selalu ingat itu bang. Bau-bau terasi gitu. Nggak ada bang, nggak ada. Pokoknya mah mantep aja lah gitu. Gua nggak. Ya, mantep lah. Orang mantep bang, itu aja. Saya sama pasangan saya itu sampai nggak nafsu bang. Oke. Keinget dia aja. Saking bagusnya sih bang. Kalau lagi sama istri jadi Saya fantasinya sama dia gitu. sama Bang. dia ya. Saya pernah hampir istilahnya nggak mau gitu ke istri gitu bang. Saya ingatnya ke dia aja gitu. Terus saya sampai ini bang ya, saya sampai jiling gitu bang. Tapi bener emang nggak bagus sih bang gitu. Oke. Bagus sih. Saya sih nggak langsung bang, saya selalu pegang, ampuin gitu kan. Nggak ada baunya baru gitu bang, tarik gitu kan. Kalau ada baunya saya nggak mau gitu bang. Dia semenjak kenal sama saya tuh dia nge-gym, beli obat-obatan katanya bang gitu kan. Ini semuanya untuk kamu katanya gitu. Emang sebelumnya belum pernah katanya saya. Saya kalau hubungan sama dia aja saya selalu tutup muka bang katanya gitu. Tutup muka Sama gitu. suaminya. Iya, maksudnya. tutup muka gitu. Sebelum kenal sama saya dia tuh minum bodrek terus bang. Buat apa? Yang ngilangin nggak plong lah, sama lakinya kan nggak pernah keluar katanya bang, nggak pernah puas. Oh maksudnya buat karena pusing. Iya. Dia minum, saya juga nggak tahu bang, waktu itu minum bodrek, tiap pagi minum bodrek, apa sih kata saya gitu. Saya tanya, kalian sakit apa sih? Kepo katanya gitu kan. Ya udah saya diam aja. Pas tahu-tahu sekarang gitu bang, oh itu pas kenal sama saya, kamu nggak, saya tanya gini, kamu nggak minum bodrek lagi? Enggak, saya kan udah plong katanya gitu kan. Gitu ya. Ya setelah itu gimana? Masih ada kejadian lagi nggak atau gimana? Itu saya seharian full time ya bang ya. Dia mesinnya itu seharian, emang udah dijadwalkan sih sama dia. Dia sih mintanya itu sebulan 2 kali bang. Saya nggak sanggup, nggak bisa kata saya gitu kalau sebulan 2 kali. Kalau sebulan sekali ya saya masih bisa lah kata saya usahakan gitu kan. Itu yang kedua kalinya itu bang. Pas saya buka ya udah becek duluan gitu. Itu seharian saya itu seharian sih bang ya, itu bisa 5 kali bang gitu. Oke. 5 kali gitu, cuman dari jam 9 paling sampai jam 4 doang lah bang gitu. Itu yang kedua kalinya bang. Pokoknya saya selama sama dia ke itu ya, ke penginapan, saya itu 30 kali sih bang. Ada 30 kali ya. 30 kali saya itu terus. Emang kata dia gini, kalau punya saya mesti ngeberebet. Emang bener bang, ngeberebet. Aneh saya juga. Ngeberebet aneh saya juga. Tahu sendiri bang lah. Kalau Jawa mah kan beda gitu kan. Oh nih ceweknya orang Jawa gitu kan. Ngeberebet bang. Terus dia ini bang, masalahnya kan dia nggak ngelahirin bang.
Oke. disesar gitu. Jadi masih utuh. Masih utuh ya. Iya. Emang dia tampangnya tampang ini sih bang, tampang menggairahkan gitu loh. Aura seksinya Iya, kental dia ya. dia selalu ditunjukkan. Tapi saya tanya, kata dia, enggak, saya biasa aja. Saya kasih tahu, ini penampilan kamu bikin ini loh, kata saya, bikin orang pengen gitu loh. Makanya dia sedikit-sedikit bareng sama saya, pakaiannya dirubah bang, agak rapi gitu kan. Emang dia ngedenger banget sih terhadap saya gitu bang, omongan saya gitu. Akhirnya dia suatu saat itu bang minta diantar jemput bang, minta dianterin pulang. Ya kata saya, aman nggak aman, kata gitu kan. Pas saya bawa dia, saya jemput, ternyata di belakang diikutin bang gitu kan. Pas saya lagi ngobrol-ngobrol, pas saya mau nganterin pulang, akhirnya saya di situ inggap bang sama 2 orang gitu. Dia ngomong, ini suaminya katanya gitu kan. Saya kaget bang gitu kan. Ya udah saya pasrah aja lah di situ lah ya. Oke. Saya pasrah. Ya udah saya tenangin diri gitu kan. Akhirnya ya kita berdebat. Akhirnya si ceweknya juga masih mihak ke saya terus. Akhirnya si cowoknya itu ngerangkul saya bang, ngajak ke jauh lah gitu, ngobrol berdua gimana caranya biar dia kembali lagi gitu. Ya saya cari aman bang lah ya, cari aman ya, gampang kalau masalah itu mah. Kata saya, istri kamu tuh ada di genggaman saya, kata saya gitu. Saya kalau mau bawa tinggal bawa aja gitu kan. Cuman saya masih kasihan, saya kasihannya apa? Kasihan ke kamu, kata saya gitu. Ini saya kayak begini aja, tujuannya biar dia pulang gitu, biar dia pulang gitu. Alibinya gitu ya. Emang ada tujuannya alibi, cuman emang saya mengarahkan untuk pulang aja bang gitu, karena saya juga kan udah punya keluarga bang gitulah. Terus dari situ si lakinya ini ngasih kesempatan, ya udah saya diantar jemput sama kamu aja, tapi saya pastiin sama kamu, jangan sama orang lain, katanya. Dia takutnya sama tetangganya bang, soalnya tetangganya itu banyak yang suka bang gitu loh, banyak yang suka. Dia ngomong ke saya sih, kirain saya takutnya tuh dia itu sama tetangga saya, katanya gitu kan. Kalau sama kamu saya nggak begitu inilah gitu, nggak begitu khawatir, saya nggak begitu sakit lah bang gitu. Kalau sama tetangganya ya sakit banget mungkin dari situ lah. Akhirnya saya kasih penjelasan. Bahkan dia ini bang, sendal saya kan copot, dia mau diganti bang, HP saya mau diganti, cuman saya nolak gitu. Suaminya ya? Iya. Akhirnya saya berjalan waktu, akhirnya saya antar jemput dia ya, pagi terus sore, pagi sore. Mungkin suaminya takut bablas lagi kali gitu kan. Akhirnya dia main lagi bang gitu, main secara halus gitu kan, lewat air gitu biar dia kembali lagi gitu kan. Terus dari situ kita nggak ada terakhir sih bang, kita pergi lagi gitu. Saya udah curiga bang, mungkin ini terakhir kayaknya hawa-hawanya udah beda gitu bang. Kayaknya ini terakhir, ternyata itu pertemuan terakhir bang gitu sama dia itu. Yang saya sesalkan, saya mau bicara di sini itu bang, dia ninggalin saya bagaikan sampah gitu loh bang. Saya rasa kecewa, sakit hatinya di situ bang. Ketika dia butuh saya ada gitu kan. Ketika saya butuh penjelasan dia aja, dia nggak ada gitu. Ini apa motivasi saya pengen ngangkat di sini. Termasuknya sih saya rasa kecewa gitu. Saya udah nyenengin dia, tapi dia ninggalin saya gitu. Nggak ada kabar ceritanya gitu bang. Kalau misalkan saya mau niat jelek sih bang, saya sih tinggal nyamperin aja ya ke tempatnya. Cuman saya nggak mau, emang tujuannya juga nggak mau rusak. Emang karena ngedenger curhatan dia aja, saya mungkin saya kebawa suasana. Akhirnya saya juga kan
minat kan, minat. Tapi ya itu yang saya sesalkan, yaitu dia ngomongnya kalau kamu ninggalin saya akan lebih parah dari ini. Saya akan jadi open BO katanya bang, gitu. Biar hancur sekalian katanya gitu. Itu yang saya takutkan gitu loh. Emang saya ada senangnya juga sih bang ya, dia pergi begitu saja ya. Cuman saya juga ada kecewanya gitu. Tapi maksud saya itu dia pertamanya baik-baik, harusnya kan baik-baik bang gitu ya. Pas dari situ nggak ada kabar ceritanya sampai sekarang bang. Gitu. Dia hilang bagaikan angin begitu saja ya. Iya. Cuman kemarin tuh saya pernah denger cerita, ini dari Macomblangnya ya. Dia pengen ketemu saya gitu kan. Mau ngajak buka bersama tapi dirahasiakan. Yang salahnya itu ya temennya ngajak makan tapi nggak ngasih ini clue gitu. Kalau bahwa ada dia, saya mutusin nggak jadi bang. Saya lagi kerja sih gitu kan. Oh. Ya, akhirnya dia ngebego-begoin saya, bego lu katanya. Dia kan ngikut kemarin lah, kata saya. Situ nggak ngomong ya, saya nggak boleh sama dia buat kejutan katanya gitu kan. Ya akhirnya sampai sekarang bang gitu, nggak ada kabar ceritanya gitu. Oke, terus hubungan Bang Hendri sama istri gimana? Kalau sama saya sih baik-baik aja bang, alhamdulillah gitu kan. Baik-baik aja ya. Iya. Oke, berarti sampai sekarang bisa dibilang udah nggak pernah ketemu lagi lah sama nih perempuan ya. Oh, iya udah enggak bang. Oke, saya coba flashback dulu ke yang masa kecil Bang. Yang masa kecil saya, yang sama yang abang dipaksa apa HP ya, Iya. berhubungan dan sama kakak itu. Nah setelah dewasa nih, abang masih ketemu sama kakak? masih. Kalau dia suka ketemu, Tapi nggak ada rasa canggung atau gimana gitu? nggak ada rasa karena saya juga bawanya itu biasa aja, anggap aja nggak terjadi gitu bang. Karena saya juga pikirannya kasihan, terus itu kan masa lalu gitu loh bang, gitu masa lalu tapi di benak saya tuh inget aja bang gitu, ngeganjel gitu, di hati saya itu masih ngeganjel aja gitu. Dan kakak juga nggak pernah coba apa bahas ini ya? Nggak pernah. Iya. Mungkin dia juga udah menyadari kali Bang ya. Iya, saya rasa dia sih masih inget sih bang, saya rasa gitu. Kalau yang ini kakak yang laki-laki masih suka ketemu sampai sekarang? Udah lama sih bang. Kalau saya nggak balik berarti nggak ketemu gitu. Dia nggak pernah ada minta maaf atau gimana gitu Bang? Nggak ada. Nggak Itu yang saya kecewa itu ya sering ngejatohin saya di depan umum gitu bang. Maksudnya kayak ngeceng gitu lah. Ngecengin Sebenarnya itu gitu kan ya. nggak pantas bang. Gitu kan. Ya gitu kan. Itu kan saya ngehargain dia tapi dia nggak bisa ngehargain saya gitu. Tapi dia udah berkeluarga ya? Udah lah duluan dia ketimbang saya mah. Sorry nih maaf. Secara sisi ekonomi, karir gimana? Bagusan abang atau bagusan kakak? Saya sih. Bagusan abang Hendri ya? Iya. Kalau saya udah sempet punya rumah, udah pernah jualan ke sono kemari gitu kan, terus punya modal sendiri gitu kan. Terus saya alhamdulillahnya itu berdiri di kaki sendiri gitu bang. Saya di tempat istri pun sendiri tanpa sokongan dari keluarga gitu. Oke. Waktu nikah pun dapat sendiri gitu bang. Beda dengan kakak saya banyak yang nyumbang gitu. Kalau saya emang nggak ada bang. Oke, ya saya ini sih ya, saya nggak habis pikir sih ya dengan kejadian yang Bang Hendri alami waktu kecil gitu ya, yang kakak perempuan kok begitu, punya kakak laki-laki ya aneh juga gitu, kok setega itu menyakiti Bang Hendri gitu ya. Bahkan mungkin sampai dewasa ini juga Masih. kalau momen lebaran nggak ada maaf-maafan gitu. Nggak ada. Yang lebih parahnya dulu saya pernah nangis bang. Nangis kan pasti nanggak dikit ya. Saya dikencingin bang. Dikencingin dia naik ke tembok. Ya saya keminum lah, namanya lagi nangis. Ada masalah apa sih? Nggak tahu Udah saya. nggak pernah tahu ya. Itu kalau lagi makan kita sepiring nih ya, sepiring udah mau habis, dia licik bang, diludahin. Si nasi itu diludahin sama dia gitu. Akhirnya kita mundur lah, nggak makan, dia yang makan dan nerusin gitu. Sampai segitu ya.
Tapi orang tua nggak pernah nasihatin atau ngebela Bang Hendri gitu? Nggak pernah, Bang. Saya juga nggak pernah ngadu-ngadu sih. Saya nggak pernah ngadu. Walaupun saya waktu kecil sering disiksa, selain dari keluarga saya nggak pernah ngadu, Bang. Saya pernah dijorogin lagi mandi sama orang, kepala saya sampai botak, Bang. Sampai botak. Itu pun saya nggak berani ngadu, percuma ngadu juga kita nggak dapat belaan gitu. Ini kepala saya sampai botak, Bang. Kena tembok sih, saking kencengnya gitu. Diapain? Didorong kita lagi kecil kan, lagi ini saya dipaksa suruh ini kayak orang renang, saya didorong, Bang, gitu. Di tembok yang licin, dikasih sabun dulu kan. Saya Ngilu. temboknya itu bukan tembok seperti ini rapi ya, Bang, ya. Yang Jadi kasar itu. palesteran doang itulah. Saya pegang ini kepala saya, rambutnya copot semua, Bang, gitu. Copot semua. Terus saya sering perlakuan yang tidak enak itu waktu kecil gitu, Bang. Kayak kita dikocok, tahu nggak, Bang? Sama kaki kan itu kan. Kita udah hampir mau pingsan aja, enggak dilepas-lepasin sama orang gitu kan. Oh itu kayak kelakuan teman saya tuh. Ya iya, makanya kita kan kalau mau dendam terhadap orang kan dendam ya. Cuma masih kan ya jauh. udahlah gitu kan. Iya ya kan emang bercandaan masa dulu kayak gitu ya. Iya. Yang pakai kaki Iya. punya kita dikocok-kocok. Iya. Geli banget itu. Tapi saya alhamdulillahnya begini, Bang. Saya tidak mengikutin jejak yang dulu. Saya malah ambil sisi positifnya. Oke. Sisi positifnya gimana, Bang? Saya nggak mau ngelakuin ini terhadap orang. Ntar terjadinya begini. Makanya saya ke anak pun, ke siapapun, ke anak kecil pun saya nggak pernah, Bang. Oke. Saya nggak pernah galak, nggak pernah kasar, Bang, gitu kan. Kalau anak kecil mah kita kan kalau ya wajar lah gitu kan, kayak begini. Tapi saya mah dulu kelakuan kayak begitu malah dibantai, Bang, gitu, sama yang dewasa. Tapi saya emang enggak. Soalnya apa? Ntar terjadinya ini orang malah ini mentalnya kena gitu loh, Bang. Kayak saya kan, saya termasuknya kan mentalnya kena, Bang. Saya baru-baru sekarang aja agak berani gitu, Bang. Tadinya mah aduh, Bang, paling diem aja gitu, diapain gitu kan gitu. Oke. Terus pernikahan Bang Hendri sama istri udah berapa tahun? Udah 10 tahun, Bang. 10 tahun. Iya. Dan waktu selama pernikahan ini, momen-momen di saat ketemu sama goyangan Gisel itu nggak pernah ketahuan sama istri ya? Ya enggak sih, Bang, ya. Nggak pernah ketahuan. Karena komitmen dia, perjanjiannya itu nggak bakal ganggu rumah tangga saya gitu kan. Emang nggak pernah curiga kayak misalnya Bang Hendri nggak pulang-pulang gitu? Emang saya kerjanya begitu, Bang, 3 bulan baru balik kan, baru punya duit, baru punya, LDR-an iya, ya sama baru istri. punya duit gitu kan. Terus saya juga HP kan nggak ada kunci, Bang, dibebasin aja gitu kan. Nah terus tadi yang Bang Hendri sempat bilang nih, Iya. karena terngiang-ngiang terus sama si goyangan Gisel, akhirnya sama istri males gitu. Nah pas pulang nggak begituan sama istri? Berkurang. Biasanya 4 hari bisa 15 kali, ini paling 3 kali, Bang. Ya saya alasannya sih ya capek gitu kan, capek, lelah gitu kan, Ya emang kerjanya kan dari pagi sampai malam gitu kan. Goyangan Gisel memang bikin ini ya, Bikin candu, Bang. bikin candu ya. Bener-bener. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah lupa, saya udah niatin saya harus keluarga saya, anak istri saya gitu, Bang. Ya setuju, Bang. Jadi ya fokus saja sama keluarga sih. Ya sebenarnya, Bang, walaupun saya kayak begitu, nomor 1 tetap keluarga, Bang. Saya nafkah mah tetap. Saya sama orang ini nggak pernah keluar duit, Bang. Bahkan dia yang saya kadang-kadang nggak punya duit aja, saya buat ngirim nggak ada. Dia yang kirim gitu, Bang. Ya kata dia butuh berapa? Ya saya mah 600 saja, kata saya gitu kan. Cuman ada sebagian yang saya balikin, mungkin ada yang berapa lah yang belum saya balikin gitu, Bang. Ya salah-salahnya dengan pinjam, tapi kata dia gak usah lah. Ya emang saya juga walaupun ekonomi agak sulit, dari makanan juga saya juga nggak pelit sih, Bang, saling gitu kan. Dia maunya apa ya saya kasih gitu.
Ya meskipun dia tidak tahu ya secara tidak langsung sudah menyakiti sih ya Bang. Oh jelas bang lah. Gitu. Ya jadi ini sih kita sharing aja nih Bang Iya, ya, iya, sharing iya, aja iya. bukan untuk apa menyalahkan atau saya juga tidak menghujat yang namanya cobaan hidup gitu ya, terutama laki-laki gitu ya. Kadang-kadang memang eh, gangguan atau cobaan jin dan setan itu datang tiba-tiba gitu ya. Iya. Itulah yang membuat kita akhirnya tergoda gitu. Iya. Jadi ikut sama bisikan-bisikan setan itu Bang. Iya bener bang. Sebenarnya saya nggak pernah tergoda selama saya rumah tangga itu nggak pernah tergoda. Baru tergoda Baru sama dia. sama si ini ini doang. aja, si Gisel. Gisel. Gitu. Iya. Gisel ini memang meresahkan ya. Iya. Oke ya, mudah-mudahan sih sekarang Bang Hendrik ya udah mau tobat lah gitu ya Bang ya. Iya. Jadi ya jauh. Mudah-mudahan jangan dipertemukan lagi bang sama yang Gisel kedua kalinya Nah, gitu kan. seandainya dipertemukan gimana Bang? Ya jangan curhat lah pokoknya, jangan curhat lah. Pokoknya mah intinya mah jangan curhat sebenarnya bang. Jangan kalau cewek lagi sekarang mah bang saya denger cewek mau ngejelekin pasangannya saya menghindar sekarang mah. Soalnya ada cewek yang mau jelekin pasangannya saya pergi bang. Ya ya. Itu juga hampir terjadi juga itu bang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pikir secara jernih sih ya Bang Iya. ya, itu di sekeliling kita tuh banyak Bang. Banyak ya. Ya cuma kan tergantung gimana kita nih menanggapinya gitu Iya. Bang. Gitu ya, mudah-mudahan sih Bang Hendrik nggak tergoda lagi ya Iya. sama goyangan-goyangan Gisel Gisel, iya. lainnya gitu ya. Cuman saya sebenarnya tipe orang itu nggak main gabres bang, nggak asal lubang aja gitu, harus ada perasaan dulu gitu. Jadi kalau saya nggak pikirannya begini, kalau nggak pakai perasaan, ya istilahnya bikin dosa doang gitu kan. Mungkin ada, Kalau pakai perasaan nggak iya bikin dosa. tapi kan kita kan ada rasa gitu bang, gitu kan. Sesat itu Dosanya rugi gitu bang. Kalau itu kan dosanya rugi gitu. Itu sesat itu Bang. Iya iya. Ya gitu. Ya, Jadi maksudnya kalau buat pilihan gitu. Oh, iya, Dosanya kan rugi itu. Tapi alhamdulillah ya bang, ya kita berpikir nggak asal lubang aja. Emang godaan banyak pun ya baru sama Gisel doang saya gitu kan. Oke Bang Hendri ya jadikan itu pengalaman aja sih Bang. Iya. Pengalaman yang berharga. Iya. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ya gitu Bang ya, efeknya tuh banyak Banyak, bagi Bang. perselingkuhan gitu. Jadi kita sama istri jadi kurang berhasrat, Iya. pikiran kita juga jadi berkurang sama keluarga. Iya. Karena fokusnya ke si goyangan Gisel aja nih, Iya. yang selalu membayangi dan menghantui pikiran kita Iya, gitu. iya. Ya gitu Bang, jadi efeknya banyak. Banyak bang. Iya. Belum lagi nanti ketahuan gitu. Iya. Kita kan nggak tahu nih, ya. Kan namanya apa ya? Namanya bangke kan Iya. lama-lama pasti tercium juga Anda. Iya. Dan sekarang kita anggap aja nih Allah memberikan pertolongan kepada Bang Hendrik. Iya. Alhamdulillahnya itu bang ya hilang begitu saja gitu. Jadi Jadi Allah- sebenarnya mah filosofinya kayak layangan bang. Kalau putus jangan dicari, udah dipakai ini gitu. Ya, jadi ya anggap aja ini adalah sebuah pertolongan dari Allah Iya. untuk kita kembali ke jalan yang benar. Iya iya. Iya. Itu aja sih Iya, Bang. iya. Oke, Bang Hendrik, sebelum kita tutup podcastnya mungkin ada pesan-pesan yang Bang Hendrik mau sampaikan atau ada yang lupa belum disampaikan, silakan Bang Hendrik. Ya ini aja saya mah bang ya. Ya jangan dengerin curhat cewek lah gitu. Itu aja sih. Itu di balik curhatan itu ada maunya gitu. Ada maksud yang tersimpan Ada ya. maksudnya, apalagi udah ngejelek-jelekin pasangannya gitu. Ya sekarang saya di pengalaman itu saya menghindar kalau ada yang ngejelek-jelekin pasangannya gitu. Saya menghindar. Itu aja sih bang. Oke, Bang Hendrik, terima kasih nih buat waktunya dan berbagi pengalamannya ya. Saya doakan semoga Bang Hendrik istiqomah dengan keluarga ya Bang ya. Iya, amin. Ya, oke penonton, itulah kisah dari Bang Hendrik. Semoga bisa menjadikan pelajaran sih ya buat kita semua, terutama lelaki nih yang sudah punya istri. Gitu, misalnya ada teman satu kantor yang curhat gitu kan, awal dari curhat lama-lama deket gitu kan, enter ngajakin pulang bareng, belok deh gitu kan ya. Jadi ya harus punya batasan lah.
kalau sudah berkeluarga gitu ya. Boleh kita bergaul, tapi jangan kita terbawa oleh pergaulan. Iya. Oke, penonton, buat teman-teman yang mau hadir dan cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Hendrik, terima kasih banyak ya Bang ya. Ya, Sukses sama-sama. terus Bang. Iya. Dan istiqomah. Amin, amin, amin. Sampai jumpa.